wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini gimana kabarnya? Hari ini kita membuat kesepakatan kelas di kelas 6 yang baru dengan suasana baru. Nanti Pak Guru bagikan satu kertas, nanti kamu tulis yang namanya kesepakatan kelas, peraturan di dalam kelas kamu harus ngapain dan tidak boleh ngapain, ya. Hal-hal yang tidak boleh diperbuat dan hal yang boleh diperbuat. Paham ya? Nanti setelah selesai kamu tempelkan satu-satu, jangan rebutan. Ya, jangan berebut. Kalau satunya lagi nempelkan, kamu nganter di belakang. Ya, jadi tidak boleh berebut. Ya, Pak Guru bagikan lagi. Masih ingat kan tadi kamu nulisnya apa? Nanti lagi apa? Yang lengket di belakang tulis, kamu itu jangan yang lengket. Apa yang kita tolong tanda panah dulu, tanda panah dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru SD 5. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menerapkan budaya positif yang ada di SD 5. Semoga dengan penerapan seperti ini membawa hasil yang lebih maksimal yang bisa membawa SD 5 ini ke arah yang lebih baik. Penerapan budaya positif, berarti di sini budaya positif adalah budaya yang membiasakan hal-hal yang baik, ya. Bukan cuma intinya menjadi hal seperti itu saja, tapi berkelanjutan. Ini saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SD 5 Kabupaten Cilacap. Ya. Di sini ada konsep budaya positif. Konsep budaya positif di sini ada 7 macam. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi.
Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama yaitu kita menganggap paradigma, perubahan paradigma. Perubahan paradigma baru adalah atau yang kita kenal sekarang adalah kurikulum merdeka. Merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Yang mana di sekolah kita memuat dua kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Dua kurikulum ini sangat saling berkaitan. Profil Pancasila itu ada enam dimensi, ada enam dimensi. Yang pertama adalah dimensi mandiri, terus ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Terus berikutnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Ini yang sudah kita terapkan di kurikulum merdeka, perubahan yang baru. Konsep yang pertama adalah, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin yang baik. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya dalam disiplin. Itu yang sering kita maknai adalah ketidaknyamanan. Kita menerapkan kedisiplinan itu merasa tidak nyaman karena pada dalam disiplin itu pasti ada yang namanya hukuman. Itu. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Ini intrinsik dan ekstrinsik. Nah, untuk menerapkan disiplin itu ada yang namanya hukuman. Yang mana hukuman ini adalah cenderung menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi orang itu bukan atas kesadaran diri sendiri, tetapi karena ada hukuman yang untuk melanggarnya. Itu seperti itu. Terus berikutnya ada disiplin juga mengenai penghargaan. Saya disiplin karena ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan. Itu seperti itu, ya. Itu terus berikutnya adalah disiplin karena restitusi. Ya, disiplin karena restitusi adalah disiplin karena mengarahkan ke hal yang baik. Itu yang namanya disiplin positif. Ya, tinggal kita termasuk disiplin yang mana. Ya, entah itu disiplin karena hukuman ataupun karena restitusi ataupun penghargaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin positif. Berikutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 alasan manusia itu melakukan motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya berangkat pagi-pagi karena tidak mau dapat hukuman. Tapi motivasinya ya karena tidak mau dapat hukuman. Jadi bukan karena motivasi saya berangkat pagi mau menyambut anak itu seperti apa. Nah, itu seperti itu. Itu yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasanya mungkin karena ada sesuatu hal, jadi kita berangkatnya pagi. Ya. Kebiasaan kita berangkat pagi karena ada sesuatu hal yang menanti. Itu seperti itu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, itu biasa ada beberapa kriteria ini motivasi orang. Ya. Orang melakukan motivasi itu pasti ada yang apa? Saya ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan ujian, mendapatkan penghargaan. Itu pasti ada, itu seperti itu. Jadi bukan karena kesadaran diri sendiri untuk jauh lebih baik. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang nomor 3. Ini adalah sudah memasuki dalam kesadaran diri sendiri. Ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini orang yang mempunyai jiwa yang positif atau motivasi yang positif pasti mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan menghargai nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Itu yang termasuk motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini timbul ada yang kesadaran sendiri, ada yang karena ketidaknyamanan atau hukuman, dan ada juga yang ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, dalam kebutuhan bertahan hidup di sini adalah kaitannya dengan sandang pangan. Ya, ini kebutuhan yang pertama, entah itu makan, minum, pakaian, dan kebutuhan yang lainnya. Ini pasti tujuannya adalah mencari, ya, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan anak, kebutuhan untuk diterima. Nah ini, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Saya butuh figur ayah, misalnya. Saya butuh figur ibu yang tidak didapatkan di rumah. Pasti anak-anak itu ingin mendapatkan ada di sekolahan. Ya, tugas kita adalah memberikan kasih sayang itu. Ya, karena apa? Anak-anak itu di sekolah kita sudah termasuk anak kita sendiri. Itu seperti itu. Ya. Berikutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini anak-anak kita sering ada di penguasaan. Ya. Saya mampu, ya. Saya tidak mampu atau mampu, itu biasanya anak ada di sini. Kebutuhan pengakuan, kemampuan. Ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita meremehkan kemampuan anak. Ya. Anak itu tidak mampu. Ya, meskipun secara fisik mungkin lemah kayak gitu, tapi kadang-kadang ternyata otaknya cerdas. Itu seperti itu. Berarti penguasaannya kita kurang melihat kebutuhan penguasaan. Terus penguasaan ini berkaitan dengan kemampuan baik akademik dan non akademik. Berarti kadang-kadang ada kita unggul di akademik, non akademiknya malah lebih tinggi kemampuannya, bakatnya. Itu seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, biasanya kita kadang-kadang sering memaksa anak, ya kamu harus ikut ini, kamu harus ikut itu, ya kamu harus pilih. Padahal mereka itu adalah punya kebebasan untuk memilih pilihannya sendiri, ya sesuai dengan alur minat dan bakatnya. Ya, ini adalah kebebasan dalam di sekolah. Ya, anak-anak itu bebas memilih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Ya, tugas kita adalah cuma membimbing, mengarahkan. Ya, itu. Dan berikutnya adalah untuk kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini ada anak-anak yang memang dalam pembelajaran itu ingin merasa senang saja, ya, tanpa mereka mau bersusah payah atau main mikir. Ya, biasanya bersenang-senang, ada yang mau bermain, ada yang main asik sendiri, dan ada pula yang memang tidak mau bekerja sendiri, mengerjakan sendiri. Itu artinya namanya termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Ya, karena apa? Dalam pembelajaran kita sekarang sudah menerapkan dua kurikulum, yang mana kurikulum Merdeka itu adalah salah satu kurikulum yang menerapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut yang menyenangkan. Ya, karena sekolah kita sekarang sudah harus menyenangkan. Ya, terfokus kepada murid. Itu yang menurut kurikulum Merdeka. Ya, penerapannya seperti itu. Jadi harus yang namanya menyenangkan dan berpusat kepada murid. Jadi di sini hampir 90% itu anak yang melakukan, 10% gurunya cuma tinggal membimbing dan mengarahkan. Itu di kurikulum Merdeka. Ya, jadi sudah berbeda dengan kurikulum yang zaman dulu. Zaman dulu kita menuntut anak harus sesuai dengan apa yang kita mau. Ya, harus dengan pembelajaran, harus sesuai dengan materi. Tapi untuk yang sekarang, ya kita diharapkan adalah berkembang dan kemampuan mereka itu sesuai dengan bakat masing-masing. Karena apa? Anak itu mempunyai dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mereka yang bermain, ada waktunya bermain. Kodrat zaman berarti mengikuti zaman yang sekarang. Itu seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke dalam 5 posisi kontrol. Nah, sebagai guru kita harus menguasai ini semua. Ini ada 5 ini harus ada dalam diri kita sebagai pendidik, sebagai guru. Ya. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, mungkin kita juga sering pernah menghukum siswa. Ya, entah itu di kelas ataupun di luar kelas. Itu sebagai penghukum. Terus berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang anak itu merasa bersalah. Ya. Nah, ini posisi kita di sini. Terus kadang-kadang kita juga menjadi posisi teman bagi siswa kita. Ya, bermain akrab, ya, saling membantu, itu bisa menjadi posisi teman. Terus guru juga menjadi posisi pemantau. Ya,
anak ini kira-kira belajar tidak di rumah, yaitu sebagai pemantau. Nah, anak-anak itu setelah kita bimbing, kita arahkan melakukan terus apa tidak, itu namanya pemantau, guru pemantau. Berikutnya adalah manajer. Di manajer ini guru berperan mengarahkan ke hal yang lebih baik. Itu yang namanya dalam manajer. Berarti apa? Anak itu disuruh mencari alasannya, ya, serta guru itu tinggal mengarahkan yang lebih baik. Itu seperti itu. Ini ada contoh videonya penerapan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Glosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu ibu-ibu yang tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, ada adegan, tadi sudah adegan, 5 kontrol langsung diadegan sebagai penghukum, guru itu sebagai penghukum, ya, sering kita lakukan, ya. Terus ada pembuat rasa bersalah, jarang. Pemantau sering, ya. Terus berikutnya tadi ada teman, kita sudah seperti teman apa tidak, ya. Tapi biasanya seperti teman ini adalah seperti orang tertentu, ke anak tertentu. Ini posisi kontrol pada teman. Terus yang berikutnya adalah manajer. Ini yang belum tampak pada kita semua, pada diri saya juga belum. Ya, yang posisi manajer. Yang tadi sudah dijelaskan adalah penghukum. Ya, berarti benar-benar kita sebagai penghukum. Ya, padahal yang sudah tadi dijelaskan, posisi penghukum itu merasa tidak enak dan tidak nyaman. Ya, tapi sering kita lakukan. Ya. Ya, setelah adegan seperti ini kita bisa tahu ternyata kita di posisi yang mana. Posisi kita adalah yang kebanyakan di posisi penghukum. Itu seperti itu. Jadi setelah dengan adanya budaya positif seperti ini yang diharapkan di pembelajaran atau di sekolah kita, diharapkan agar anak itu terbiasa dengan kebiasaan itu. Ya, jadi jangan cuma sebagai karena ada hukuman. Ya, karena juga kita posisi kita sebagai teman juga harus ada batasannya biar tidak tenang sama ibu itu, tenang sama bapak itu. Ya. Meskipun kita dalam posisi kontrol teman, kita juga harus ada batasannya. Ya. Yang mari kita tentukan adalah dengan namanya manajer. Tadi di penghukum anak itu tidak diberi kesempatan untuk memberikan alasan. Ya.
kita langsung terus, ya, ditekan terus, anak itu langsung takut, ya. Akhirnya kita menjadi penghukum. Terus berikutnya tadi adalah merasa bersalah, ya, sering kita tolonglah, ya, jangan seperti itu. Nanti kalau kamu seperti ini, itu akibatnya bagaimana? Nah, itu namanya merasa bersalah. Anak itu merasa bersalah. Tapi akhirnya kadang-kadang anak itu merasa takut, minder, dan tidak percaya diri, ya. Terus tadi seperti yang namanya sebagai teman sudah dijelaskan, terus sebagai manajer, jadi mengarahkan, tahu, ya, tahu anak itu biar lebih kedepannya itu seperti apa, ya. Jadi kita tidak usah sampai marah, ya. Kita tanyakan saja, Bapak dan Ibu sudah membuat apa belum keyakinan kelas? Kalau di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang harus dilakukan di sekolah, di kelas. Nah, itu berarti tidak ada yang boleh menyakiti ataupun disakiti. Itu ada kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Nah, itu tadi sebagai manajer juga ditanyakan, ada apa tidak kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya? Kalau ada, ya silakan diterapkan. Ya, ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi itu beda dengan hukuman. Ya, kalau hukuman itu hal yang sudah bukan, tapi konsekuensinya berarti kalau tidak melakukan seperti ini, maka saya harus seperti itu. Nah, itu saya namanya di posisi manajer. Baiklah, itu tadi sudah 5 posisi fokus kita sebagai guru. Nah, ini baiknya adalah kita membuat keyakinan kelas. Ya, ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, ya, saya sudah membuat keyakinan kelas. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan kelas. Ya, jadi kesepakatan dulu nih sebelum pembelajaran kita mulai minimal 1 minggu sebelum pembelajaran kita sudah punya kesepakatan dulu di dalam kelas. Ya, dan nilai-nilai itu adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ya, jadi dalam keyakinan kelas itu tidak boleh namanya tidak. Ya, tidak boleh itu tidak. Jangan dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Tapi kalau kadang-kadang tidak boleh membuang sampah itu tidak. Tapi dengan kita mengganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Itu kata-kata kebijakan yang lebih baik. Ya, tidak boleh bertengkar. Ya, itu tidak boleh. Diganti dengan nilai yang lebih kebajikan lagi, lebih positif lagi adalah saling menyayangi. Itu seperti itu. Nah, ini saya sudah membuat keyakinan kelas. Ini contohnya. Bisa diterapkan di Bapak Ibu.
Itu Ibu tadi sudah saya membawa keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu berbeda dengan yang lainnya. Kesepakatan keyakinan kelas yaitu yang sudah saya buat dengan anak-anak, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu pembelajaran kalau biasanya positif keyakinan kelas berarti harus diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa juga. Terus berikutnya menjaga kebersihan kelas, ya, menjaga kebersihan kelas, berarti kelasnya harus dijaga. Itu seperti itu. Itu sedikit demi sedikit sudah saya terapkan. Tidak usah banyak-banyak membuat keyakinan kelas, asal anak itu mampu kayak gitu, mampu menerapkan di dalam kelas. Terus berikutnya buanglah sampah pada tempatnya. Hormati guru dan teman. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saling menghargai dan menjaga kekompakan, menjaga etika sopan santun. Nah, kalau sudah anak-anak sudah sepakat, di sini tidak ada kata tidak boleh atau dilarang. Itu tidak, kita menggunakan tidak seperti itu. Tapi menggunakan kata-kata yang lebih enak saja. Ya, kalau tidak di sini menjaga etika sopan santun. Ya, anak-anak kalau sudah bicaranya yang kasar-kasar, maka kita ingatkan lagi keyakinan kelasnya yang mana. Bertengkar atau apa, ingatkan lagi. Ada saling menghargai dan menjaga kekompakan. Nah, seperti itu. Setelah anak-anak itu sudah setuju, langsung mereka tanda tangan masing-masing anak sudah. Nah, itu yang salah satu contoh keyakinan kelas. Kalau masalah anak-anak itu sudah ada masalah, ada kejadian apa, kita ingatkan lagi keyakinan kelas kita bagaimana. Itu sebagai contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, monggo bisa diterapkan di kelas Bapak dan Ibu yang lain. Boleh kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa? Nah, ini. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau anak itu salah, ya, kita gunakan segitiga restitusi. Ya, anak itu salah, berarti kita mengajarkannya lebih baik. Ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini ciri-ciri dengan yang lain. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti agar anak itu tidak mau mengulangi lagi. Restitusi memperbaiki hubungan, baik itu hubungan dengan orang tua, dengan teman, ataupun dengan guru. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan, ditawarkan. Ya, bagaimana besok mau bagaimana? Alasannya, nah, besok mau gimana, mau lambat lagi? Atau hari ini kamu mau bagaimana mengerjakan PR? Ada pilihannya. Ya. Terus berikutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini biasanya kita harus menuntunnya. Ya. Mengingatkan kesalahan, mengingatkan keyakinan kelas. Nah, itu seperti itu. Nah, tahapan restitusi. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ditanya alasannya kenapa, misalkan terlambat, kenapa alasannya. Terus tindakan validasi yang salah. Nah, kita sebagai guru harus menjelaskan tindakan kamu itu salah kalau misalkan terlambat sekolah. Ya. Terus menanyakan keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ada apa tidak? Itu seperti itu. Ya, itu adalah tahapan dari restitusi. Ini sudah saya contoh penerapannya. Ini adalah saya contohkan anak yang telah tidak memakai seragam lengkap pada saat upacara.
Nah, itu sebagai contoh yang namanya sertifikat institusi dan tadi sudah menanyakan alasannya validasi, terus menanyakan tindakan yang salah, ya kalau salah. Terus berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas di dalam peraturan itu pasti ada, ya itu yang sudah saya menerapkan sudah saya praktekkan. Terus berikutnya ada dua kasus, ya. Yang pertama adalah saya siswa tidak memakai seragam lengkap, ya contohnya itu seperti itu. Terus yang berikutnya adalah ini tidak mengerjakan PR. Ini contohnya. kalau siang sinyalnya itu sebagai contoh penerapan segi restitusi. Yang pertama tadi saya ucap masalah tidak memakai seragam lengkap. Yang kedua adalah pengerjaan PR, karena dia mengerjakan PR jadi tidak dalam segi restitusi adalah menanyakan validasi kenapa alasannya. Yang kedua menanyakan tindakan, menjelaskan tindakan itu salah, ya kesalahan. Terus berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas atau agar anak itu lebih baik, jadi tidak menghukum. Nah di sini adalah kita belajar tentang manajer, ya. Itu Bapak dan Ibu budaya-budaya positif yang sekiranya bisa kita terapkan, kita dapat sedikit mendapatkan ilmu tentang budaya positif yang ada di SD 95 dengan harapan kita sebagai guru mampu menerapkan hal-hal yang positif di SD kita, ya. Dimulai dari hal yang kecil, yaitu dari dalam kelas kita sendiri dulu, ya. Kalau dalam kelas kita sudah baik, bisa kita menerapkan di lingkungan sekolah, itu seperti itu, ya. Nah, mulai dari sekarang, monggo Bapak Ibu bisa mengadopsi yang sudah saya buat, ya. Itu yang pertama tadi seperti membuat keyakinan kelas, ya. Kalau sudah belum membuat keyakinan kelas, mumpung masih awal-awal pembelajaran, kita membuat keyakinan kelas.
terus digabung lagi membuat struktur organisasi, ya, terus membuat mata pelajaran ataupun daftar tiket. Nah, itu kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam kelas, dimulai dari kelas, ya. Demikian dari Bapak dan Ibu sudah yang sudah saya sampaikan. Untuk waktu dan bimbingannya terima kasih dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada diri kami selaku untuk memberi umpan balik kepada calon guru penggerak, yaitu beliau Bapak Salahuddin SPD. Apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Salahuddin selaku calon guru penggerak sudah cukup bagus mengenai konsepnya, yaitu tadi sudah diberikan pengarahannya mengenai konsep terdiri dari 4: perubahan paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Juga tentang tugas guru tinggal membimbing dan mengarahkan pada diri anak. Yang selanjutnya tentang 5 posisi kontrol yang telah dilaksanakan oleh beliau Bapak Salahuddin selaku calon guru penggerak sudah bagus sekali, tinggal monggo dilaksanakan apa yang menjadi kesepakatan daripada di kelas 6 ya, khususnya, dan juga menyimpulkan tentang keyakinan kelas. Tadi sudah ada beberapa contohnya, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, kemudian menjaga kebersihan kelas, serta buang sampah pada tempatnya, dan siswa sesama teman guru juga harus bersikap yang sopan santun. Juga tentang hal itu telah disampaikan kepada guru kelas yang lain, terutama dari kelas 1 sampai kelas 5. Monggo untuk guru-guru kelas yang lain supaya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Salahuddin selaku calon guru penggerak di tahun ini. Juga menyampaikan tentang segitiga restitusi yang merupakan proses penciptaan suasana yang lebih baik. Itu. Silakan Bapak Ibu untuk mencontoh ya dengan sedikit demi sedikit supaya sekolah kita SD Negeri Jetis 05 ini akan menjadi sekolah yang lebih maju dan lebih berpotensi. Demikian yang dapat kami sampaikan, tanggapan dari kami selaku kepala sekolah, dan tentunya banyak kesalahannya kami mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.